Mari berpikir cerdas, bahwa kita tidak dari India menuju Arab, tapi keduanya dari sini. Pertanyaan, kapan dan siapa misionaris India datang ke Nusantara masuk ke pelosok-pelosok negeri, hingga semua ajaran asli Nusantara, ribuan situs juga kerajaan pra-Islam disebut dari India? Tidak ada jawabannya, karena memang tidak ada. Perhatikan. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya, Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan tiga agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Siapakah yang dimaksud Arya? Anggapan awal terhadap bangsa Arya yang terpublikasi saat ini adalah yang hidup di Iran dan Irak pada era prasejarah. Orang-orang ini bermigrasi ke India Utara sekitar 1500 SM. Penduduk asli Dravida India ini menyebut para pendatang baru adalah Aryan. Pada akhir abad ke-19 awal ke-20, Arya disamakan dengan orang-orang Jerman atau Nordik dan sebelumnya ada anggapan Arya merujuk ke bahasa kuno yang penuturnya dianggap telah menyebar dan mempengaruhi bahasa di seluruh anak benua India. Sumber lain juga tersebar bahwa, menurut kepercayaan, Volkis, rakyat Arya telah menciptakan peradaban yang tinggi. Yang telah ada ribuan tahun lalu hancur oleh bencana alam pencairan es pada akhir zaman es terakhir atau permulaan zaman es, 12.000 tahun yang lalu dan dasar mitologi ini kurang kuat. Anggapan lainnya adalah bahwa tanah asli Arya adalah Thule, di ujung utara bumi daerah yang hangat. Mereka tinggal di gua-gua, cabang dari keturunan ras Arya. Ini adalah Proto-Indo-Eropa. Terpublikasi adalah orang-orang Iran yang menyebar, menjajah berbagai wilayah utara bumi pada masa setelah air bah, menyebarkan peradaban pertanian dan secara universal dikenali dengan simbol swastika. Simbol inilah yang dipakai ideologi Nazi untuk mengklaim dirinya sebagai bangsa Aryan. Salah kaprah dan propaganda Nazi ini yang telah merusak citra Aryan menghilangkan manusia hanya dengan dasar rasisme, dikenali dengan memakai simbol swastika, wan, di masa Hitler. Arya telah menjadi terkait dengan hierarki ras yang menganggap orang kulit putih, pirang, bermata biru lebih unggul dari bangsa kulit lainnya dan ini berfungsi sebagai alat propaganda yang dahsyat dalam realitas historis yang telah terjadi, namun itu tidak faktual. Sampai hari ini, kata Arya syarat dengan segala macam konotasi negatif, dan sebagian besar terjadi karena ideologi Nazi yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Arya. Salah kaprah dan propaganda Nazi telah merusak citra Aryan, menghilangkan ribuan manusia hanya dengan satu kata, rasisme. Kita telah masuk dan jatuh ke dalam jurang kehancuran akibat kebijakan politis suatu bangsa sampai pada titik anggapan terhadap supremasi kulit putih adalah bangsa unggul. Kemudian secara liar menjadikan sikap menular bangsa lainnya untuk melabeling hierarki manusia berdasar warna kulit, putih, atau hitam, ini berakibat memecah belah umat manusia. Pertanyaan mendasar yang harus terjawab, bangsa apa di dunia ini yang dapat menjelaskan lengkap jelas dan rinci makna filosofi dari simbol swastika? Bangsa apa di dunia yang sampai hari ini dalam budaya kesehariannya memakai simbol swastika? Bangsa yang sampai hari ini dengan filosofi swastika-nya hidup damai dan mendamaikan dunia, karena di sini tersimpan sempurna ajaran dasar utama, dharmik, original yang mendasari tumbuhnya ajaran di India adalah Bali. Di figura relief dasar Borobudur yang ditutup pada panel nomor 43 tergambar bangunan dengan bentuk atap khas Nusantara, inskripsi pada tepi figura terbaca, Mahecakya, ini bukti bahwa yang dimaksud Arya Cakya Saka Sitya adalah bangsa Nusantara. Hirananda Sastri, pada tahun 1921 di ruang depan biara nomor 1 di Universitas Nalada Bihar India, ditemukan artefak berupa pelat tembaga, sumbangan Balaputradeva, Raja Suvarnatvipa Silsilah Shailendra, Nalada Koperpalate, yang ditemukan di Vihara Nalada di India, tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputradewa dari Suvarnatvipa,
Artinya, Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 dibangun oleh dan atas prakarsa Sailendra Srivijaya Nusantara. Nalada di Bihar India dibangun atas prakarsa Balaputra Dewa dinasti Sailendra dan Sariputra adalah putra Nusantara. Teks kalimat yang tertulis di Nalada Bihar India pada stupa bernama Sariputra. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Nama, Sariputra, adalah putra Nusantara, bukan dari India juga bukan murid dari Siddhartha Gautama. Beliau Sariputra mengajar anak Siddhartha yang bernama Rahula, sejatinya adalah pelopor cikal bakal lahirnya salah satu ajaran India yang kini dilabelkan di Borobudur. Beliau yang terlahir dari seorang ibu bernama Sari di desa Panisan, Suvarnadvipa, Nusantara Indonesia sebelum abad 5 SM. Jadi, Arya adalah nama suatu bangsa yang datang ke tanah India juga melakukan ekspansi bermigrasi ke Asia Tengah, Eropa Timur dan Anatolia Utara pada masa setelah Perang Mahabharata 3162 SM, sekitar 3100-3000 SM. Orang Eropa sebut kaum Saka dengan Skitian, inilah yang dimaksud. Arya, leluhur bangsa Indonesia yang mewarnai 3/4 muka bumi juga tanah India. Jadi, sebenarnya leluhur kitalah yang ke India, bukan orang India yang ke Nusantara. Kaum Saka, inilah yang menaklukkan Raja Salivahana di tahun 78 M. Di Nusantara tersebar prasasti berangkat tahun Saka. Salah kaprah ini yang dipakai untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti kita, hingga hilang sejarah kita sebelum tahun itu. Para peziarah, pelajar dari Tiongkok datang ke Nusantara untuk belajar, mencatat dan menyalin kitab-kitab, dharmik original, membawa ke negerinya. Bukan membawa ajaran dari sana disebarkan ke sini, dan Palembang bukan pusat ajaran Buddhism. Pada tahun 399 sampai 414 M. Fahuan dalam perjalanan di Suvarnadvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai, adalah sungai Panai, Kampar, di tempat para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi, tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara. Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di Muara Takus. Pada tahun 602 sampai 664 M, Hyun Sang mencatat apa yang dilihatnya di Suvarnadvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari tawaf. Ising atau Yijing, tahun 671 sampai 695 M. Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya 685 sampai 695 M. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya 2 bulan di Malayu untuk belajar, Sabda Vidya, atau tata bahasa Sanskerta, Pancavitya, pengobatan, logika, seni, kerajinan dan ilmu mengelola batin. Atisa di Pamkara Rijnana, leluhur Yaem, Dalai Lama pada tahun 1013 M. Ia melakukan perjalanan ke Sriwijaya tinggal selama 12 tahun untuk belajar lalu kembali ke India, meninggal tahun 1054 di Nyetang, Tibet. Di Indonesia pada abad 4 M sampai dengan 7 M, tidak ada tercatat misionaris India masuk membawa ajaran ke Nusantara, tapi leluhur kita yang ke sana. Fahami ini, propaganda penjajah yang ingin menghilangkan jati diri kita untuk menjajah, dengan usaha Indianisasi Nusantara. Dengan tokoh utama penyebar propaganda ini, Koedes, yang diamini dipakai para sejarawan sebagai referensi utama, tanpa dikaji. Borobudur, terpublikasi, dan dianggap berdasar pada ajaran beraliran Mahayana. Ketika Beku Asin Jinarakhita mencetuskan ide mengadakan upacara, Trisuci Waisak, secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Dan mulai saat inilah, terpublikasi, Borobudur menganut ajaran beraliran Mahayana, juga Palembang dipublikasikan sebagai pusat Buddha masa lalu. Dua nama ini yang dipakai alasan bahwa kedua beliau diklaim yang membawa ajaran India ke Nusantara yaitu Rishi Markandeya dan Agatsya. Simak klarifikasinya. Rishi Markandeya adalah asli Nusantara, tertulis dalam sloka Buana Tatwa tentang Maharsi Markandeya. Sang Hayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa. Beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Niyata, berputra Sang Merakanda. Setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewa Sirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra.
Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di atas? Nama Resi Agastya Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Isinya berupa pertanyaan Dresasyu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya yang mewakili seorang guru mengenai alasan manusia naik ke Svarga. Tentang Mahaershi Agatsya dan nama Gajayana Lingga Jagatnata atau Gajayana. Masa pemerintahan Gajayana berkuasa selama 29 tahun, 760 sampai 789. Gajayana beristrikan Dewi Setrawati, anak pribumi desa Kanjuruhan di desa itu Gajayana mendirikan istana. Gajayana adalah seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan yang sangat dicintai oleh para Brahmana. Istilah Brahmanism ini yang ditulis sejarawan Eropa, kaum yang membawa filosofi ajaran Dharmik, yang dikemudikan hari menulis Vedic, dan kebebasan menafsirkan Veda menjadikan lahirnya ajaran baru Buddhism, Jainism kemudian Hinduism di India. Ajaran asli Nusantara berlandas pada konsep dasar monoteisme. Budaya Tolotang menyebut Tuhan yang Maha Esa, Dewata Sewuwae. Budaya Marapu menyebut, Maulu Tau Maji Tau, pencipta dan pembuat manusia atau Tuhan yang Maha Esa. Tuhan dalam ajaran Kaharingan disebut, Yustu Halatala, sedangkan di kota Waringin Barat disebut, Sang Hyang Dewata. Parmalim Batak menyebut Tuhan, Debata mula jadi Nabolon, beribadatnya, Sombahyang, berdoanya, Tangiang. Budaya, Asmat mengenal Tuhan, juga, surga, Olcapinmi alam sekarang, Dampo Olcapinmi alam persinggahan, Safar, surga, Sukumi menyebut Tuhan, Ugatame. Flores suku Soge, di Sika orang Tanah Ai mempercayai penguasa bumi dan langit yang menjaga alam dan memberi kehidupan yaitu, Lera Wulan Tanah Ekan. Timor NTT, Tuhan Maha Tinggi Sang Pencipta disebut dengan, Uisneno, dan Uispah, Dewa Bumi. Adat Liae, budaya Saburai Jua Tuhan disebut, Deo Ama. Budaya Mentawai, penguasa semesta yang paling tinggi dan memiliki kekuasaan yang tak terhingga menyebut dengan Ulau Manua. Di tanah Jafat Vipa terdahulu menyebut Hyang Widi Tunggal. Sumatera Tengah menyebut Tuhan Nan Oso. Bali menyebut Ida Sang Hyang Widi Waca, tak terbayangkan, tak terpikirkan, adalah Acintia, bukan Herna. Literasi teks kata Hyang adalah menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak yaitu Tuhan Maha Esa. Hyang Widi Tunggal, dan prosesi ibadahnya, terbentuk dari dua suku kata yaitu, sembah, dan kata, Hyang, dalam satu kesatuan menjadi, sembahyang. Bahwa bangsa Nusantara percaya hanya pada yang esa satu Tuhan, Hyang Widi Tunggal, Tauhid. Di Nusantara ajaran ini disebut, Dharma, Dhamma, Dharmik original, ritual suci yang dilakukan diantaranya berdiam diri kontemplasi di goa, Topo Upasena Kamalat Tahanuts, berdiam diri di goa atau itikaf, jika di masjid dengan berpuasa. Pertanyaan, budaya apa yang mengawali faham ajaran, monoteism? Budaya apa yang mengawali ritual suci berkontemplasi, berdiam diri di goa, dengan berpuasa kemudian melakukan gerakan ritus suci berputar melingkari objek dengan kain diselempangkan ke pundak? Kita tidak dari India menuju Arab, tapi keduanya dari sini. Throwback History of Indonesia. Exploration dan Research, by Santo Saba.